lebih jelas dalam memperhatikan. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bergantian. Saya bacakan ayat 36, Bapak Ibu Saudara menyusul ayat 37 dan seterusnya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Silakan. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mereka dia merasakan sedih dan bergetar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia bermain sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang perlu, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika dia kembali pulang, dia Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah dekat, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang yang buruk. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca perikop ini, kita tidak akan lupa bagaimana kisah Yesus di Taman Getsemani. Nah, kalau kita ingat Taman Getsemani itu identik dengan 5S. Yang pertama, sunyi, sangat tenang, jauh dari keramaian. Dan kalau sunyi biasanya enak buat, nah, itu yang mau tidur bertobat. Karena yang mau saya sebutkan adalah berdoa. Di taman yang suci itu Yesus tidak tidur. Yang tidur siapa? Murid-muridnya yang tidur. Tapi Yesus berdoa di sana. Ya memang paling enak kalau sedih-sedih tidur begitu ya. Yang kedua, S-nya adalah sejuk. Terletak di kaki Bukit Zaitun, arah timur dari Yerusalem, melewati lembah Kidron. Namanya di kaki bukit itu sejuk. Dan taman itu begitu indah dibarengi dengan udara yang sejuk karena angin sepoi-sepoi di perbukitan dan banyaknya pohon zaitun, jadi indah begitu ya. Kemudian masih ada pohon zaitun tua di sana yang usianya 900 tahun. Ada saudara usia 900 tahun? Itu perlu dicek begitu ya. Jangan-jangan makhluk abadi. S yang ketiga, semerbak. Karena hampir dipenuhi oleh pohon zaitun yang getahnya mengeluarkan aroma wangi yang khas, itu ketika tertiup angin semerbak, harum sekali. Tapi beda ya Bapak Ibu, kalau kita belum mandi, terus kita ada di depan kipas angin yang menyala, itu juga tercium, tapi beda, bukan harum ya. Itu juga khas begitu. Buah zaitun yang matang juga mengeluarkan aroma wangi yang khas. Dapat dimakan mentah, bisa juga dijadikan penyedap makanan, bisa diawetkan sebagai penyegar ruangan. Kalau sudah tua, diperas menjadi minyak. Nah, makin tua makin banyak minyaknya. Bisa apa? Bisa alat terapi untuk menyegarkan saraf-saraf tubuh, buat mijit begitu ya. S yang keempat, suci. Tempat itu dianggap suci karena sering dipakai buat berdoa. Sebagian orang menganggap itu sakral. Yesus menghabiskan malam terakhir dalam hari yang terpedih dalam kehidupannya di tempat yang suci itu. S
yang terakhir, yang kelima, stres. Getsemani itu tempat alat memeras zaitun. Dalam bahasa Ibrani-nya, Gad artinya alat memeras dan Smanim artinya zaitun. Jadi biasanya orang pergi ke Getsemani untuk berdoa dan menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Itu dalam sisi rohani. Dalam sisi yang lain, di sanalah orang pergi untuk memetik dan memeras buah zaitun, distres, ditekan supaya keluar hasil yang baik. Nah, lalu apa hubungannya dengan tema kita tentang ketaatan? Karena dari perikop yang kita baca ini, di taman Getsemani inilah kita bisa melihat bagaimana Yesus begitu taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini titiknya, di sinilah keputusannya diambil. Tadi kita baca berapa kali dia berdoa? 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Karena pergumulannya begitu berat. Tidak ada orang yang tahu kalau jalan di depan dia itu menderita, jalan di depan dia itu mau dicambuk, kalau dia akan kemudian dipakaikan mahkota duri, kalau dia akan disalib, lalu dengan sukacita, hore, aku mau dicambuk, dan dia akan berlari ke sana, hore, aku akan menderita. Orang yang normal pasti akan menolak. Tapi kita belajar bagaimana Yesus taat dalam hal ini. Bagaimana caranya bisa taat seperti Yesus? Yang pertama kita lihat ayat yang ke-36 dan 37. Yuk kita balik lagi Alkitab kita. Ayat 36. Silakan Pak. Ya. Minta tolong dibantu. 36 dan 37. Matius 26 ayat 36 dan 37. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan getar. Amin. Ya, terima kasih. Yang pertama, bagaimana Yesus bisa begitu taat, padahal pergumulan yang dialami sangat amat berat sekali. Sekalipun kita mengalami berbagai pergumulan, tapi saya yakin tidak ada pergumulan kita yang seberat apa yang akan dihadapi oleh Yesus pada saat itu. Yesus melakukan hal yang pertama, bersikap realistis. Yesus bersikap realistis ketika dia menghadapi pergumulannya, menghadapi masalah, menghadapi tantangannya. Dia tidak menutupi kelemahannya. Tidak berlaku seperti seolah-olah manusia rohani yang gagah perkasa. Cambuk, aku tidak takut. Mana sih dicambuknya? Dia tak petenteng seperti pahlawan kesiangan. Tidak. Sikap Yesus ini harusnya menyadarkan kita manusia bahwa kita, walaupun orang-orang Kristen, kita masih hidup di dunia ini dan harus bersikap realistis. Bapak Ibu Saudara, ada yang hidup di dunia ini gak butuh duit? Gak ada. Coba kita pergi ke minimarket, bisa nggak dengan iman? Bungkus ini, bungkus itu, bayar gimana? Iman. Dalam nama Yesus. Langsung diusir keluar. Tetap mesti pakai duit, nggak bisa. Nah inilah pergumulan kita, inilah masalah kita, inilah masalah tantangan yang harus kita hadapi. Dan Yesus mengajar kita hadapi realita tersebut. Secara jujur Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya apa yang dia rasakan. Banyak orang malu mengungkapkan perasaannya. Ketika diceraikan oleh suaminya, kamu sedih? Enggak, aku nggak butuh dia kok. Masih banyak yang lain antri. Ketika anaknya meninggal, biarlah pulang ke tempat yang lebih baik. Aku tidak menangis. Kita manusia, kita harus menghadapi realita kita. Yesus tanpa malu-malu, dia membeberkan kesedihan hatinya. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali ke ayat 37 dan 38, jelas dikatakan di sana, hatiku sangat sedih. Bahkan dia berkata seperti mau mati rasanya. Udah begitu stres, begitu putus asa, rasanya begitu gentar dan dia pengen mati. Yesus mengakui kelemahan jasmaninya karena Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Ketika ke sisi kemanusiaannya harus berhadapan dengan pergumulan yang berat, dia tetap merasakan apa yang dirasakan oleh manusia seperti kita. Dan itulah sebabnya dia lebih mengerti perasaan dan tantangan yang kita hadapi. Karena dia sudah lebih duluan menanggungnya daripada kita. Nah, suasana batin Yesus itu pasti terpancar dari wajahnya. Coba Bapak Ibu Saudara yang lagi sedih, yang lagi mumet, yang hatinya galau,
kalau mukanya itu pasti kelihatan, mimik mukanya, air mukanya, walaupun mungkin senyumnya beda, gitu kan? Walaupun matanya tidak keluar air mata, tapi matanya berbeda. Nah, mimik wajah Yesus pada saat itu juga pasti mengungkapkan kegentaran hatinya. Ironisnya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita manusia biasa justru melakukan kebalikannya. Kita bersikap tidak realistis. Kita justru menutupi kenyataan yang ada. Kita tak sudi terlihat lemah, terlihat lelah, terlihat tidak berdaya. Enggak, kita bersikap seperti jagoan, Avenger mungkin begitu kan. Kita berlaku seperti superhero, kita berlaku seperti malaikat, seolah-olah kita tidak pernah merasa lelah, seolah-olah kita tidak pernah merasa galau. Padahal sekali lagi kita hanya manusia biasa. Nah, karena konsep dan pandangan yang keliru inilah yang membuat hidup kita jadi capek. Kita takut dianggap lemah, kita takut diremehkan oleh orang lain. Padahal kelemahan jasmani adalah lumrah, normal. Yesus menunjukkan kelemahan secara jasmani, iya, tapi dia tidak lemah secara rohani. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Ketika menderita, Rasul Paulus tidak menutup-nutupi kondisi manusia lahiriahnya yang semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya justru diperbaharui dari hari ke hari. Yuk kita lihat dulu 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Malah dia bermegah di dalam kelemahannya. Yuk kita lihat 2 Korintus 11 ayat yang ke-30. 2 Korintus 11 ayat yang ke-30. 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Amin. Maju lagi 2 Korintus 12 ayat yang ke-5. 2 Korintus 12 ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Amin. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus, bahwa di dalam kelemahannya kekuatan Yesus itu nyata. Sehingga ketika dia mengatakan atas orang itu, orang yang dimaksud di situ adalah Yesus. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Dia tidak menutupi bahwa semakin usia bertambah, kehidupan jasmani kita semakin banyak nggak bisanya. Dulu mungkin waktu anak-anak, remaja, pemuda turun naik tangga itu sebuah hal yang gampang, bisa sambil lari, mau jongkok bangun, angkat barang berat, angkat ember, angkat keranjang itu gampang. Tapi coba umur udah 40, 50, 70 dan seterusnya, mau naik turun tangga, pegangan dulu, pelan-pelan, tarik nafas, berhenti dulu. Coba Bapak Ibu di sini, kalau soal leadernya pas lagi iseng, disuruh, ayo kita pakai gerakan, duduk berdiri, rasanya pada duduk semua, lo aja sendirian gitu ya, karena pinggang gua pegel begitu kan. Nah itu lumrah, itu biasa. Paulus mengungkapkan juga hal itu. Memang manusia, batinnya kita makin merosot, lahirnya kita semakin merosot, tetapi kondisi batinnya kita harus tetap semangat. Terus terang dia berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Maju lagi 2 Korintus 12 ayat ke-10. Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Karena Kristus, itu yang dia katakan. Yuk kita lihat Ibrani 11 ayat 34. Apalagi yang dia bilang di sana? Oh sorry, cukup itu aja saya lihatnya. Sampai 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Jadi dia berkata, ketika aku lemah justru aku kuat. Karena ketika kita lemah kita berdoa kepada Tuhan dan dia memberikan kekuatan. Jadi bagaimana Yesus itu bisa taat menghadapi pergumulan yang begitu berat? Yang pertama, bersikap realistis.
lakukan di ayat 38. Yesus membutuhkan orang lain, dia berbagi beban. Ayat 38 kita kembali. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan apa yang dia minta? Tinggallah di sini dan minta ditemenin, minta didampingin. Dia mau berbagi beban. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, Bapak Ibu Saudara, Yesus juga butuh teman loh. Yesus juga butuh untuk ditepuk pundaknya. Yesus juga butuh mungkin dipegang tangannya. Aku mendampingimu. Sehingga dia memilih dari 12 muridnya, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedeus. Lalu apa? Temenin ya, tinggal di sini ya, jangan kemana-mana, bareng sama saya. Artinya apa? Kalau bareng-bareng kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling memperhatikan. Cuma masalahnya sekarang ini banyak orang bareng-bareng nggak saling memperhatikan karena lebih banyak memandang layar gadget. Coba lihat di restoran, katanya quality time, sekeluarga makan bareng-bareng. Bapaknya lihat handphone, mamahnya lihat, nah, anaknya main game semua. Yang satu nonton YouTube, makan aja sampai gak dilihat. Yang penting tangannya begini, ngambil, masuk ke mulut otomatis. Seringkali kita di era zaman sekarang ini sama-sama bareng-bareng tapi tidak saling memperhatikan. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Nah, Yesus berbagi beban. Karena apa? Setiap kita punya pergumulan, jangan kita perhatikan orang-orang yang jauh-jauh, tapi orang yang di depan mata kita kelewatan untuk kita perhatikan. Kita butuh teman, kita butuh tempat untuk berbagi. Kalau kita lagi dalam kondisi yang baik-baik saja, coba lihat sekitar kita. Jangan nunduk melulu, jangan lihat gadget dulu, jangan kasihani orang-orang yang ada jauh-jauh dari kita. Kasiannya dikasih komen, kasiannya dikasih komen. Di depan mata kita nggak kelihatan. Nah, prinsip psikologi dan sosiologi ini juga diterapkan oleh Yesus. Di dalam kodratnya manusia ini diciptakan untuk saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain. Gak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di film-film, anak binatang itu begitu lahir langsung bisa berdiri, begitu ya. Anak kuda, anak gajah, anak burung, mereka bisa gitu loh. Dalam hitungan hari, dalam hitungan jam, dalam hitungan minggu mereka bisa berdiri sendiri. Tetapi anak manusia bisa. Coba habis brojol, ya udah kan susu sendiri ya nak, gitu, mama sibuk. Gak bisa, makanya lahirnya aja perlu dibantu orang lain. Tali pusat aja perlu dicopot. Itu semua menunjukkan bahwa manusia memang pada kodratnya membutuhkan orang lain untuk menguatkan dan menghibur, terutama di kala susah dan duka. Tapi biasanya ada gula, ada sambal. Waktu senang banyak yang berhubungi, teman, sahabat, sohib, saudara, nggak ketemu juga ngaku saudara jauh, katanya begitu. Jauhnya kemana? Pokoknya saudara. Kalau kita lagi senang, kata orang cinlang cintong begitu. Biar cinlang main kantong katanya begitu. Tapi kalau kita lagi susah, boro-boro. WA kita semua cuman dikirim doang, boro-boro dibalas. Di-read aja enggak, dibaca aja enggak. Kalau kita datang ke rumah orang, jangan mau minjem duit, terus aja itu cuma jendela bilang aja enggak ada semua kan. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, itulah sifat manusia. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi karena mereka mengikat beban-beban yang berat lalu meletakkannya di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Itu di dalam Matius 23 ayat yang keempat. Nah, Rasul Paulus membedakan pola hidup pengikut Kristus dengan pengikut legalisme. Kalau pengikut Kristus, dia bersama-sama melakukan firman Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau penganut legalisme, mereka menolak aturan itu untuk diri mereka dan mereka justru menyuruh orang lain untuk melakukannya. Alkitab mengajar kepada kita pola hidup orang Kristen itu saling, dan salingnya semua yang positif. Saling bisa juga negatif, Bapak Ibu Saudara. Saling mencaci itu negatif, saling memfitnah itu negatif, saling menggosip itu negatif. Tapi pola hidup Kristen salingnya itu ya positif. Saling apa? Mendoakan. Saling apa lagi? Mengunjungi. Saling
menguatkan, menghiburkan. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan prinsip saling dan seorang akan yang lain. Artinya tanpa kecuali dan timbal balik. Kita tidak menunggu. Orang Kristen itu nggak nunggu. Gue didoain gak ya? Nanti ya kalau gue didoain, nanti gue doain dia. Enggak. Kita melakukan firman Tuhan tanpa kita menunggu apakah orang itu bisa membalas atau tidak. Justru ketika kita melakukan hal-hal baik kepada orang yang tidak mampu membalasnya kepada kita, Tuhan yang akan membalasnya bagi kita. Nah, Rasul Paulus menguraikan tentang beban dan tanggungan pribadi itu di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Yuk kita lihat. Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Kami membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. Ya, terima kasih. Nah, Rasul Paulus menguraikan tentang beban dan tanggungan pribadi ini. Dalam bahasa Yunani, baros, digunakan kata baros, itu artinya beban yang berat. Yang tadi kita baca di ayat yang kedua. Nah, portion itu artinya ransel prajurit atau kita katakan tanggungan. Orang Kristen harus bertolong-tolongan menanggung beban yang berat karena hidup kita ini berat, banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi sebagai prajurit Kristus, kita tetap harus memikul ransel kita sendiri, tanggungan kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Contohnya begini, Bapak Ibu Saudara sering pernah nonton film yang ada tentara-tentara? Pernah lihat nggak ada tentara yang nitip sama temannya? Gue capek nih, bawain ya ransel gue, kalau udah sampai di ujung gue ambil aja malu. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Seberat apapun, setiap tentara, setiap prajurit harus menggendong ranselnya sendiri. Tetapi ketika di dalam perjalanan temannya itu tertembak, temannya itu terjatuh, dia akan dibantu. Tetapi bukan berarti menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Saya berikan contoh yang lain. Seringkali orang begini, ketika kita membantu orang jadi keenakan. Satu kali mungkin Bapak Ibu yang punya mobil atau kendaraan, mobilnya mogok, kendaraannya mogok pas di hari mengantar anak sekolah. Kemudian tetangga sebelah kita karena sudah akrab baik hati, kenapa kendaraannya mogoknya? Udah saya aja yang anterin, daripada terlambat kamu pergi aja ke bengkel urusin, nanti biar bisa jemput pulang siang. Satu kali dibantuin, dua kali, besokannya enak kayaknya nih dibantuin ngantar sekolah. Permisi ya, ngomong lagi ke tetangganya, saya hari ini nggak bisa ngantar, boleh nggak sekali lagi minta tolong? Kemarin dia nggak minta tolong ya, dibantuin. Kata tetangga baik hati, oh boleh, nggak apa-apa, saya juga lagi nggak ngapa-ngapain, dianterin lagi. Keterusan, keenakan. Besokannya minta tolong lagi, maaf ya, titip anak saya ya kalau anterin ke sekolah, saya mau ke pasar soalnya langsung. Keempat, kelima, dan keenam. Ini namanya bukan berbagi beban, Bapak Ibu Saudara. Ini namanya melepaskan tanggung jawab. Nah, ini bukan pola hidup orang Kristen. Berbagi beban dengan melepaskan tanggung jawab itu berbeda. Saya berikan satu contoh lagi. Kalau satu kali Bapak Gembala di tempat ini berhalangan untuk hadir, dan pada saat mereka Bapak Gembala harus menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada salah satu pengurus di tempat ini yang bisa menggantikan saat itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi bukan berarti posisi atau tanggung jawab gembala itu diserahkan kepada dia. Ini namanya berbagi beban, bukan melepaskan atau melemparkan tanggung jawab. Nah, tujuan berbagi beban sekali lagi bukannya berarti enak, gue gak ngapa-ngapain, udah dikerjain sama dia, nih semuanya lemparin ke dia. Bukan. Orang Kristen berbagi beban. Ketika ada yang jatuh, kita bantu mengangkatnya. Ketika ada yang susah, kita bantu. Tapi bukan melepaskan tanggung jawab.
ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Yesus supaya dia bisa tetap taat dalam menghadapi pergumulannya? Yang ketiga, berani menghadapi pergumulan. Matius 26 ayat 39 sampai 42 yang tadi sudah kita baca. Yesus tidak lari dari pergumulan yang dia alami. Kalau dia mau lari bisa nggak? Apa dia diikat kakinya? Enggak. Apa ada malaikat yang pegangin tangannya? Enggak. Kalau dia bilang nggak mau disalib, bisa nggak? Bisa, terserah dia. Tetapi Yesus menerima kenyataan itu sebagai dinamika kehidupan. Ketika menanggung beban, Yesus lebih fokus bukan kepada masalah, tetapi kepada kehendak Tuhan. Sehingga apa? Daripada keinginan hati saya, bagaimana saya bisa menyenangkan hati Bapa? Kalau keinginan saya, ya Bapakku, kalau boleh nggak usah disalib, kalau boleh nggak usah dicambuk, kalau boleh nggak usah menderita. Tapi mana yang Bapak lebih senang? Kalau Bapak maunya A, ya udah terjadilah. Jadi Yesus lebih fokus untuk menyenangkan hati Bapaknya. Bagaimanapun caranya, dia rela mengorbankan keinginan, kepentingan pribadinya untuk menyenangkan hati Bapa. Itu namanya taat. Taat itu melakukan sesuatu yang kita nggak bisa, kita nggak suka, kita nggak mau, tapi kita rela untuk melakukannya untuk menyenangkan orang lain dan terutama Bapa di dalam surga. Kalau kita melakukan yang kita suka, itu berkatakan hobi namanya. Gampang, nggak usah disuruh kalau dia melakukan yang kita suka. Nah, dalam keberadaannya sebagai Allah yang sejati, pantas kalau Yesus meminta cawan dosa itu dimalukan daripadanya. Karena sekali lagi, Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Artinya di dalam keilahiannya, dosa itu sesuatu yang menjijikkan bagi dia, sedangkan dia harus berhadapan dengan dosa seluruh umat manusia. Jadi sebagai Allah 100%, pantas kalau dia bilang, aku gak mau dengan dosa itu, aku jijik. Satu dosa saja membuat dia jijik. Ini dosa seluruh umat manusia dan dia harus berhadapan dengan hal itu. Allah sangat membenci dosa dan bertentangan dengan kekudusan Allah yang luar biasa. Dalam keberadaannya sebagai manusia sejati pun lumrah kalau Yesus minta penderitaan fisik itu berlalu daripadanya. Sekali lagi, nggak ada orang yang mau menderita. Coba Bapak Ibu Saudara ambil paku di rumah, terus ditusukin ke tangan. Tolong dong, tolong, susah nih, mama minta dipantek ya, coba gitu kan. Terus anaknya juga atau suaminya bingung, mah serius, iya mama pengen ngerasain. Pasti akan pikir, oh yang bener aja mah, coba ambil aja dulu, terus peneliti aja sakit gimana pakai paku begitu kan. Gak ada orang yang mau menderita, tetapi bukan berarti tidak mampu menanggung penderitaan. Setiap kita diciptakan untuk bisa beradaptasi, punya kemampuan untuk bisa menghadapi pergumulan. Seringkali kita memilih untuk lari aja deh, cara yang paling gampang. Kita tidak berani menghadapi pergumulan itu. Sehingga apa? Sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang Allah mau. Dengan memilih cawan atau mati di kayu salib, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena dia menanggung dosa kita. Penderitaan penghinaan di kayu salib memang menakutkan. 3 kali dia berdoa sampai minta ditemenin, minta didampingi. Artinya begitu gentarnya hatinya. Tapi Yesus tidak mundur. Yesus tidak bilang, gak pakai segala macam alasanku. Ya Tuhan, ya Allah, ya Bapak, aku takut. Udah ya, nanti aja deh salibnya, boleh gak kalau aku udah berani? Enggak, dia ngomong gitu. Emang harus sekarang ya? Tunggu aku lamaan ya, pengabaran Injilnya masih banyak tuh yang belum mengalami mujizat. Gak pakai alasan. Dia hadapi, dia tidak mundur dari misi penyelamatan atas manusia yang berdosa yang tetap aja Muhammadiyah nggak tahu terima kasih. Buktinya apa? Masih banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus walaupun dia sudah mengorbankan segalanya bagi kita. Nah, seringkali kita yang pakai alasan, Tuhan, aku sih bukan nggak mau loh ke gereja ya, tapi aku ini masih banyak dosa loh Tuhan. Ya, aku bukannya nggak mau pelayanan loh Tuhan, tapi ya seringkali kita pakai alasan kenapa kita tidak berani menghadapi pergumulan kita. Justru makin sadar makin banyak dosa, buruan datang ke gereja karena gereja ini adalah bengkel atau
atau rumah sakit untuk orang-orang berdosa. Gereja itu bukan museum untuk memajang orang-orang suci. Tidak. Kalau kita sadar bahwa diri kita makin berdosa, makin datang, makin dengar firman, makin dibentuk di tempat ini. Itu yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita lebih sering memilih apa? Disuruh pelayanan, nanti diri belum sempat, sampai mati pun gak bakal sempat. Gak ada kita yang mau bisa menyempatkan diri kecuali kita menyediakan waktu sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Jangan sampai nanti waktunya habis, lalu kita ditanya sama Tuhan, mana kok gak pernah sempat? Kamu juga sekarang gak sempat masuk ke 12 lagi. Itu udah penyesalan luar biasa. Yesus berserah kepada otoritas Bapaknya karena dia sadar bahwa apa yang menjadi kehendak Allah itu yang paling penting dan itu yang harus diutamakan. Menjadi prioritas utama yang harus terjadi dan tidak boleh tidak. Penyerahan Yesus ini juga menggambarkan apa? Ketaatan anak terhadap bapaknya. Yesus yakin bahwa apapun kehendak Bapa selalu mendatangkan kebaikan bagi diri. Walaupun secara manusia sulit menerima atau menanggungnya. Problemnya kita melihat begini. Aduh Tuhan, katanya proses Tuhan itu indah. Indahnya kapan? Ya nggak tahu. Sabar aja, begitu kan? Nah, seringkali ketika kita berdoa, kita bilang amin. Aduh Tuhan, yang diminta A kok dapatnya B, begitu kan? Aduh Tuhan, yang dimohonkan B kok dapatnya C. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, kok malah saya kena PHK. Seringkali kita malah komplain sama Tuhan. Tapi Yesus mengajar kita, kalau ada pergumulan, hadapi. Beranikan diri, hadapi pergumulan. Selama ini kita lari, kita akan jadi pengecut, kita akan jadi pecundang, dan kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Kata-kata Yesus di dalam ayat yang ke-45, dia berkata, lihatlah saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesiapan mental dia dan kerelaannya untuk menjalani kenyataan yang pahit. Lihat, udahlah sekarang udah gak ada waktu lagi berdoa. Sekarang udah gak ada lagi waktu tidur. Sekarang semuanya sudah harus terjadi. Dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dia tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tidak nawar, tidak lari dari persoalan yang ada, tapi dia siap menghadapi apapun yang terjadi. Dia percaya Allah pasti beserta dengan dia. Sekalipun dia menjalani penderitaan yang tidak sanggup ditanggung oleh manusia. Seringkali kita cenderung menghindari. Lalu apa? Aduh, lagi pusing nih, gak apa-apa, kedugem deh sekali-sekali. Terus goyang-goyang gitu kan. Habis itu pulang makin pusing. Ya gak apa-apa lah, isi-isi narkoba dikit. Soalnya pusing, stres gitu kan di kerjaan. Ini kan buat penambah semangat katanya begitu kan. Atau kita mulai minum minuman keras. Karena kita berpikir apa? Buat penghilang stres. Yang ada masalah bukannya hilang, tapi menambah masalah baru, tidak menyelesaikan masalah, malah menggulung dan lama-lama menjadi makin besar. Kebanyakan kita marah dan tidak terima kenyataan, sehingga kita menjadi stres, frustrasi, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Terima kenyataan dengan apa? Beranikan diri hadapi. Pergumulan bersama Yesus pasti kita bisa. Sendiri kita tidak bisa. Kekuatan dari Yesus pasti menyertai kita. Kalau kita bilang tidak bisa, Yesus bilang, aku beserta dengan kamu. Karena dia sudah lebih dulu melewati jalan itu. Jadi yang ketiga, bagaimana Yesus bisa tetap taat? Karena dia memberanikan dirinya menghadapi pergumulan, tidak lari seperti pengecut. Yang keempat atau yang terakhir, Matius 26 ayat yang ke-44 yang tadi sudah kita baca. Dia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada yang sudah berdoa? Udah belum ya? Udah, ada yang yakin sudah, ada yang pernah dengar. Jadi jawab bohongkan dosa, jawab jujur mah belum gitu kan? Orang-orang gak dengar aja. Ada yang jawab yakin, udah, karena saya udah makan 2 kali doa makan begitu kan. Yang dimaksudkan Yesus di sini bukan doa seliweran yang sekedar. Memang Bapak Ibu Saudara, kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja. Tetapi bukan berarti itu merendahkan kualitas doa kita. Bukan berarti kita tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Mentang-mentang dibilang mereka
saja di mana saja, terus nggak pernah ada waktu khusus. Ya Tuhan, udah ya Tuhan udah kesiangan di Tuhan, dan terima kasih Tuhan, amin. Nah, langsung. Malah kadang-kadang sambil beresin spray, sambil mandi, Tuhan aku udah berdoa nih Tuhan, selamat pagi Tuhan, terima kasih udah ikut ambil mandi, udah amin. Bukan berarti begitu. Itu digunakan ketika kita berada dalam kondisi darurat. Bapak Ibu Saudara lagi berada di dalam angkot, lalu ada orang yang menyeramkan di sekitar kita. Kalau kita berdoa dulu, tutup mata, lipat tangan, pakai penyembahan, haleluya, keburu hilang barang-barang kita. Nah, dalam kondisi seperti itu, boleh kita berdoa buka mata, Tuhan Yesus, tolong saya, lindungi saya. Tapi kalau kita di rumah, ya boleh sediakan waktu, tutup pintu, masuk kamar, bilang sama anak-anak, mama mau berdoa, papa mau berdoa, kamu jangan ganggu. Karena itu juga yang Yesus contohkan kepada murid-muridnya. Dan kita harus mengajar anak-anak kita menghargai waktu bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Yesus akrab dengan masalah. Difitnah, ya. Ditolak, sering. Ditentang, udah gak hidup. Dikhianati, pernah? Mau dibunuh? Udah sering. Dan uniknya, Yesus tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya, tapi menghadapinya secara manusia. Waktu dia difitnah, bisa nggak dia mengubah itu semua, lalu dia menjadi kenyataan yang sebenarnya? Bisa. Waktu dia mau dibunuh, bisa nggak dia tiup, langsung semuanya mentah? Bisa. Bisa, tapi Yesus tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya secara sembarangan. Karena apa? Karena Yesus sekali lagi ingin memberi contoh kepada murid-muridnya, termasuk kita semua murid-muridnya sekarang ini, bagaimana harus menghadapi pergumulan dalam hidup kita dengan tetap taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Taman Getsemani adalah taman yang tenang untuk berdoa. Yesus sering berkunjung ke sana, merenung dan berdoa. Sampai akhirnya di sanalah Yesus menghabiskan malam terakhir sebelum muridnya, siapa namanya? Yang menyerahkan dia, Yudas Iskariot. Makanya sampai sekarang nggak ada yang anak murid dikasih nama Yudas, gitu kan? Yudas Iskariot datang untuk menyerahkan gurunya dengan ciuman palsu. Suasana Taman Getsemani yang sangat tenang, jauh dari keramaian, mendukung untuk berdoa. Seringkali suasana yang tenang dan sejuk di kamar kita mendukung kita untuk nggak berani jawab, gitu kan? Karena bukan doa tapi tidur. Agar kita mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan, kita harus berdoa. Doanya bukan cuma satu kali, doanya bukan cuma seliweran, tetapi doa sungguh-sungguh. Kalau Yesus saja berdoa secara khusus pribadi 3 kali. Lalu kita yang manusia biasa, kita yang mengikut Kristus, kok ya doanya susah untuk dihitung. Bukan karena kebanyakan sampai gak bisa dihitung, karena gak pernah berdoa jadi gak bisa dihitung kapan kita berdoa. Sampai udah lupa, kapan ya terakhir kali berdoa ya? Lupa loh dia. Alkitab di mana ya tuh ya? Kayaknya Natal tahun lalu itu baru dibaca Alkitab tuh ya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita dia bisa tetap taat kepada kehendak Bapaknya dengan 4 cara. Yang pertama tadi apa? Bersikap realistis, hadapi. Kita bukan superhero, kita manusia biasa. Yesus menunjukkan hal itu. Ada kenyataan, ada pergumulan, ada hidup yang harus dijalani. Yang kedua, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita berbagi beban, kita butuh orang lain, kita butuh dibantu dan membantu orang lain, kita butuh didampingi dan mendampingi orang lain, saling memperhatikan, saling hal-hal yang positif. Itu pola hidup orang Kristen. Yang ketiga apa? Berani menghadapi pergumulan. Jangan lari, jangan kabur, jangan komplain, jangan menyalahkan orang lain, tapi hadapi. Yesus bisa lari, dia nggak lari. Yesus bisa menolak, dia tidak menolak. Yesus bisa menunda, tapi dia tidak menunda. Dia hadapi. Karena apa? Dia tahu itu menyenangkan hati Bapaknya. Yang terakhir, berdoa senantiasa. Bukan cuma darurat, kapan saja di mana saja, tapi punya waktu yang khusus. Contoh Yesus dengan keintiman, dengan waktu privasi, waktu pribadi 3 kali Yesus berdoa.
Ibu Saudara, kalau kita mau tetap taat di dalam pergumulan, kita tetap mau menyenangkan hati Bapa kita, ayo kita contoh apa yang dilakukan Yesus. Dan Dia sudah membuktikan bahwa kalau taat sampai mati kepada kehendak Bapaknya, akan ada kemuliaan yang menanti kita. Kalau kita pulang nanti ke rumah Bapa di dalam surga, kita akan menerima mahkota yang berkata, sabaslah, hai hambaku yang setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Itu kalau kita taat. Kalau nggak taat, tidak menyenangkan hati Tuhan, ya tempatnya ada lagi di mana? Kegelapan yang penuh penderitaan dan retak gigi. Pilihannya ada di tangan saudara. Ayo kita jadi orang yang taat. Ayo kita berusaha. Ayo kita contoh Yesus. Bersama Yesus kita bisa. Sendiri pasti gagal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga.